baginda Rasulullah SAW, kita akan menemukan betapa Rasulullah SAW adalah sosok yang pantas kita tiru, pantas kita teladani, dan menjadi rujukan dalam segala bentuk permasalahan agama kita dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Oleh karenanya, ya ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam ayat dan Rasulullah SAW telah menjelaskan di berbagai macam hadis pentingnya dan wajibnya untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya, amalan hatinya, dan dalam kehidupan sehariannya. Bila mana kita ingin selamat dunia dan akhirat. Namun ketika kita meninggalkan baginda Rasulullah SAW, mengikuti selain Rasulullah SAW, mengambil pedoman selain Al-Quran dan hadis, maka kita akan temukan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan dalam beragama. Dan ini suatu perkara yang menyedihkan di zaman ini. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidaklah ketimpangan dalam kehidupan manusia saat ini terjadi melainkan karena mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beragama sesuai dengan hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak lagi mereka menundukkan akal mereka, menundukkan hawa nafsu mereka sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengherankan bila banyak perkara-perkara yang aneh bin ajaib yang terjadi di saat ini, walaupun mungkin kita menganggap pelakunya adalah orang yang terkenal, orang yang hebat, tetapi yang namanya salah tetaplah salah. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu ya, beberapa waktu-waktu ini kejadian-kejadian yang viral berkaitan dengan materi kita, yaitu adab dalam bercanda. Seorang yang dianggap alim ulama, dai terkenal skala nasional bahkan internasional, bahkan memiliki jabatan di pemerintahan, namun tidak menjaga adabnya, tidak menjaga lidahnya. Akhirnya lidahnya ini menyakiti saudaranya, dan akibat dari perbuatannya kerugian banyak dia dapatkan. Dia dihujat, kemudian pangkatnya dicabut, kemudian akhirnya nama baiknya tercemar. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang aib-aibnya Allah bongkar, Allah buka. Yang dahulu kita mungkin tidak tahu aibnya, kita tidak mengerti kesalahan-kesalahannya, sekarang terbuka. Dan ini tentunya kerugian bagi dirinya. Dan di berita lainnya kita dapatkan ketika bercanda kelewat batas, tidak menjaga adab dalam bercanda. Ada tetangga karena mungkin niatnya bercanda, saling ngejek mengejek, akhirnya tetangga membunuh tetangganya. Ada orang yang membunuh tetangganya cuma gara-gara masalah ejekan. Di berita lainnya kita dapatkan ada seseorang yang sekali lagi karena masalah ejekan, mungkin niatnya bercanda, kita dapatkan orang ini diejek oleh tetangganya, dan ternyata tetangganya ini menularkan sifat yang buruk kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya ini pun ikut-ikutan mengejek tetangga tersebut. Apa yang terjadi? Si tetangga tersebut membunuh 3 orang anak, menikam 3 orang anak. Dan ketika diinterogasi, dia tidak memiliki penyesalan, bahkan dia masih mencari orang tua anak tersebut. Ingin dia nikah. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan di tempat yang lain kita dapatkan candaan-candaan yang hampir saja merebut nyawa saudaranya, hampir saja merebut keselamatan kawannya, membahayakan kawannya. Bahkan juga ada candaan yang akhirnya memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan keakraban. Inilah yang terjadi di saat ini. Ketika yang namanya candaan tidak lagi meniru ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kalau kita ditanya apa sih tujuan dari bercanda, kita semua akan memahaminya, mengerti tujuan atau maksud dari bercanda tidak lain biar yang jauh menjadi dekat, hati yang asing menjadi akrab, biar terjadi hubungan satu dengan lainnya, menjadi kawan yang baik, yang mungkin kalau berbicara kaku akhirnya dengan candaan mencair suasana. Inilah di antara maksud tujuan dari bercanda. Tapi yang kita dapatkan ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'a, ketika candaan ini tidak lagi sesuai Islam, kita dapatkan candaan-candaan yang justru menghancurkan persaudaraan, candaan yang justru menghancurkan perkawanan, membahayakan nyawa saudaranya, dan candaan-candaan yang buruk lainnya. Ketahuilah ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'a, inilah kesempurnaan Islam, di mana Islam telah mengatur semua perkara. Bila mana kita tahu masalah masuk kamar mandi saja, masalah tidur yang masalah sepele Islam atur, apalagi masalah-masalah besar, tentunya Islam lebih memperhatikannya. Kita akan dapatkan bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan batasan-batasan dalam bercanda. Rasulullah SAW bercanda, bahkan bercanda kepada para sahabatnya, agar suasana itu makin akrab, suasana makin menguat, hubungan makin kuat antar sesama. Oleh karenanya kita akan temukan bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan sahabat si fulan dan sebagainya. Bahkan para sahabat menyebutkan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah tidaklah saya berkata kecuali perkataan yang jujur. Inilah candaan baginda Rasulullah SAW, batasan candaan yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bercanda, candaannya adalah candaan yang jujur, bukan candaan yang bohong, bukan candaan yang menyakitkan orang. Oleh karena ya ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a, berhati-hatilah permasalahan mulut. Kita ini tahu ya, yang namanya candaan bukan cuma mulut saja, perbuatan pun kadang ada orang yang dia bercanda dengan perbuatannya. Namun yang namanya mulut ini yang sering digunakan sebagai media untuk bercanda. Kita mungkin sering dengar ya, mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak menjaga mulut kita baik-baik, maka permasalahan yang akan banyak menimpa kita. Dan ana yakin kita semuanya sudah dewasa mengerti masalah itu. Saat kita tidak hati-hati dengan lidah kita, maka keburukan yang akan menimpa kita dimanapun dan kapanpun. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara yang banyak memasukkan seorang hamba Allah ke dalam neraka adalah lidah, Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum cuma karena perkara lidah kita? Dia takjub. Cuma sebuah benda yang tak bertulang, benda yang begitu kecilnya ternyata bisa menyebabkan seorang hamba Allah masuk neraka. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya banyak manusia
diseret ke dalam neraka dengan wajahnya di bawah karena perbuatan lidahnya. Oleh karena ikhwan karam rahimani wa rahimakum li jami'a, berhati-hati. Karena hadis-hadis yang serupa begitu banyaknya. Di dalam hadis lainnya ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadah sebesar gunung. Namun karena dia menyakiti saudaranya, dia menghina saudaranya, dia memfitnah saudaranya, dan perbuatan-perbuatan lainnya, akhirnya amalannya hilang habis. Dan ketika amalannya habis, ternyata dosanya masih banyak, dosa saudaranya ditimpakan kepada dirinya. Ini yang sangat mengerikan, ikhwan. Merupakan kerugian, kebangkrutan yang nyata. Ketika amalan ibadah kita habis, ternyata belum selesai perkara kita, dosa-dosa saudara kita ditimpakan kepada diri kita. Ini bangkrut yang nyata. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakum jami'a, dalam kita bercanda, Islam telah memberikan batasan-batasan, memberikan adab-adab agar kita tidak sembarangan bercanda. Jangan mentang-mentang, wah dia kan kawan saya Ustaz, bestie saya, kawan akrab, soulmate dan sebagainya. Tidak ada masalah ini saudaraku. Yang namanya bercanda, maka cara terbaik adalah meniru cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cara pakai cara kita, jangan. Karena akan banyak masalah-masalah yang terjadi. Sudah banyak kejadian-kejadian dua kawan yang karena kawannya tidak menjaga omongan dan saudaranya diam-diam saja, dia pikir saudaranya paham tentang dirinya, dipikir saudaranya pemaaf, istrinya tidak mengapa diejek-ejek, tidak mengapa direndahkan, kan itu cuma candaan, kan itu saya kawan baik. Ternyata kawannya memupuk dendam. Ketika dendam tersebut mulai menumpuk, tinggal tunggu waktu meledaknya. Saat tiba saatnya, justru kawannya lah yang menghancurkan dirinya. Dan permasalahannya, permulaannya sepele, cuma bercanda. Oleh karena itu, kalau perhatikan dirimu boleh jemiah. Ketahuilah di sini ada adab-adab dalam bercanda. Jadi bukan berarti bercanda ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Apalagi untuk membuat suasana makin cair, membuat suasana makin akrab, maka kita akan temukan Rasulullah SAW pemimpin dunia, Rasulullah SAW pemimpin kaum muslimin, Rasulullah SAW komandan perang, Rasulullah SAW manajer yang handal. Namun beliau pada waktu yang sama kawan yang baik. Bahkan tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang merasa asing bersama Rasulullah SAW. Setiap dari mereka menyangka bahwa dirinya yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dan bercandanya Rasulullah SAW bukan cuma kepada orang dewasa saja, bahkan kepada anak-anak pun Rasulullah SAW bercanda. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melihat ada seorang anak yang bersedih. Maka Rasulullah SAW dekatin anak tersebut dengan panggilan, ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair. Ini anak kecil. Rasulullah panggil dengan panggilan, wahai bapak Umair. Kalau kita kan kagak sama anak kecil ya, kadang malas juga bercanda. Sini. Kagak ada bercanda-candanya. Panggil adik itu sudah bagus banget itu. Dek, adek, itu paling bagus sudah tuh. Yang ada kita, Fatimah sini. Ini kadang omongan kita. Biasa saat itu adik saya, saat itu anak saya. Jangan dibiasakan. Yang buruk jangan dibiasakan. Ikhwan, antum hati-hati dengan namanya ucapan. Banyak kasus-kasus bagaimana masa depan seorang anak hancur gara-gara ucapan bapaknya. Anak
sempat dapatkan ada salah satu metode pendidikan yang aneh bin ajaib. Ana nggak tahu dari mana asal muasal pendidikan ini, dan itu menyebar di kota Palu. Ana nggak tahu di sini. Yaitu kalau manggil anak, jangan manggil dengan yang baik-baik. Jadi kalau anaknya mungkin cantik, dipanggil busuk-busuk gitu. Jadi jangan dipanggil panggilan yang baik, malah sebaliknya. Begitupun saat kasih motivasi, jangan dikasih motivasi pujian. Kasih aja motivasi yang biasa-biasa saja, ya kayak wajar, kayak kita tidak peduli, biar dia makin semangat. Bahkan ada yang ngasih motivasi dengan mematah-matahkan semangat saudaranya, anaknya, dengan alasan nanti dengan begitu itu semakin semangat. Ini logik yang aneh. Akhirnya ya memang mungkin ada yang berhasil, ada yang sukses dengan metode tersebut, tetapi banyak juga yang gagal. Karena apa? Merasa tidak diapresiasi, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan penghormatan yang sepantasnya dari orang lain. Orang yang dia harapkan bisa mengapresiasi dirinya, memberikan penghormatan bagi dirinya, memberikan selamat bagi dirinya, ternyata tidak memberikannya. Makanya hati-hati, makanya jangan macam-macam dengan ucapan, walaupun alasannya bercanda. Tidak sedikit ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, masalah ucapan ini juga. Ingat ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan di antara doa yang ijabah adalah doa orang tua terhadap anaknya. Makanya kita jangan macam-macam manggil anak kita dengan panggilan buruk. Kadang dengan anak kita panggil, anak siapa ini? Anaknya ente, anak siapa? Kok nanya lagi anak si ente siapa ini? Bahkan dia panggil anaknya dengan ucapan-ucapan keluarganya iblis, keluarganya binatang, semua keluar. Lah kalau dia dibilang anak iblis, anak binatang, siapa orang tuanya? Kok bingung kan? Jadi ucapan-ucapan ini kadang tidak disadari menyebabkan sang anak akhirnya malah makin buruk. Karena apa? Doa orang tua ijabah. Makanya sebaliknya ada kisah bagaimana seorang ibu ketika melihat anaknya memiliki ulah yang luar biasa, aktif sana aktif sini, mengacaukan sana mengacaukan sini, sang ibu malah justru selalu mendoakan anaknya. Saat melihat anaknya bikin jengkel, ibunya bilang, semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram. Dan itu terus yang diucapkan oleh sang ibu. Akhirnya nyata doa tersebut, sekarang anak tersebut menjadi seorang imam yang hebat, kita semua kenal, yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Syekh Abdurrahman Sudais saat menceritakan tentang ibunya yang kalau marah, apa umpatan yang keluar, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Akhirnya jadi doa orang tua pada anak. Maka kalau anak kita ternyata kepala batu, tidak badengar dan sebagainya, itu karena ucapan kita itu. Marahin anak, akhirnya Allah kabulkan doa tersebut. Makanya kalau mau marahin anak, cari kata-kata yang baik. Tahan itu amarah. Dan begitu pun, kalaupun cuma bercanda, maka tetap ada adabnya. Ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'an. Di antara adab pada bercanda, yang pertama, bahwasanya dalam candaan tersebut tidak ada mengejek perkara agama. Dalam candaan tidak ada mengejek dalam perkara agama. Hati-hati ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'an. Tidak sedikit zaman sekarang orang-orang yang biar ingin membuat orang tertawa membawa-bawa agama.
mengejek-ejek agama, syariat Islam, hukuman Allah, pahala Allah dijadikan ejekan. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian saling mengejek, menggunakan Allah dan Rasulnya sebagai bahan ejekan? Inilah perbuatan orang-orang munafik. Makanya orang-orang yang tidak menjaga lidahnya dalam mengejek, bercanda, menggunakan syariat Islam, nah ini hati-hati. Bahkan bisa jadi dia keluar dari Islam kalau dia menyadarinya itu salah, tapi dia tetap tidak mau bertobat. Kita dapatkan tidak sedikit sebagian kaum muslimin saat melihat ada saudaranya yang berjenggot, dia bilang, ada kambing dari mana yang lepas nih? Ketika ada saudaranya yang celana cingkrang di atas mata kaki, ada cowok kebanjiran. Ketika ada cewek bercadar, ada ninja warrior datang. Dan ungkapan-ungkapan lainnya yang itu ternyata merupakan syariat Islam, ternyata direndahkan walaupun cuma bercanda. Hati-hati. Itu adalah perkara yang dikhawatirkan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Dan banyak perkara-perkara yang terjadi. Kadang duduk dengan kawan-kawan bergurau, enak masuk neraka. Kalau masuk neraka, kalau mau cari korek api tidak susah. Dia kalau mau baroko, banyak api di dalam neraka. Dan ini banyak. Ada juga yang bilang, enak masuk neraka. Banyak lagi cewek-cewek telanjang di situ. Waliyahulillah. Waliyahulillah. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Jangan kita bercanda dengan syariat Islam. Yang kedua, hendaknya candaan tersebut merupakan perkara yang jujur, perkara yang nyata, bukan perkara yang bohong. Ketahuilah ya rahimani jami'an, ketika kita bercanda menggunakan perkara-perkara yang tidak nyata, perkara yang bohong, sejatinya kita sedang menumpuk dosa. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang dia berkata dengan sebuah kalimat yang dia tidak menyadari hakikat kalimat tersebut. Dia tidak jaga-jaga kalimat tersebut. Yang penting ngomong, yang penting bicara, mau jujur mau bohong itu ngomong. Akhirnya apa? Perkataan tersebut malah menjerumuskan dirinya di dalam api neraka. Maka hati-hati. Sekali lagi, boleh kita bercanda, tetapi perkara yang nyata, perkara yang jujur, jangan perkara yang bohong. Karena saat kita bercanda dengan perkara yang bohong, sejatinya kita sedang menumpuk dosa. Dikhawatirkan candaan-candaan tersebut terus-menerus kita lakukan, bukannya kita masuk surga, malah dijerumuskan ke dalam api neraka gara-gara candaan bohong. Makanya hendaknya kita bercanda candaan yang jujur dan nyata. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang menggunakan candaan-candaan yang bohong ini untuk menghibur orang lain, bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Yang kita dapatkan sekarang ada istilahnya itu apa maksud itu, yang komedi-komedi itu, stand up comedy. Ini hati-hati Pak, karena banyak materi-materi yang digunakan dari materi-materi yang tidak nyata, ataupun ada materi-materi yang berkaitan tentang hukum-hukum Allah dimain-mainkan. Ini hati-hati. Nah, seringkali kita duduk dengan kawan-kawan kita ucapkan biar ada ketawa, biar suasana hidup dan sebagainya. Hati-hati.
Ini semua bisa menjumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Sungguh celaka bagi seseorang yang dia berbicara dan dia berdusta agar sekelompok orang tertawa. Celaka bagi dirinya, celaka bagi dirinya." Jadi kalau kita ingin menghibur, hendaknya pakai yang nyata-nyata saja, yang jujur-jujur saja. Jangan pakai berita yang bohong, candaan yang dusta, jangan. Ibnu Mas'ud menjelaskan, sesungguhnya kebohongan tidaklah pantas baik dalam perkara yang sungguh-sungguh maupun perkara candaan. Tidak boleh kita berbohong. Kemudian yang berikutnya, di antara adab bahwasanya dalam bercanda kita dilarang menakut-nakuti saudara kita. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak boleh bagi seorang muslim menakut-nakutkan saudaranya. Nah, ini seringkali nih kita main canda-canda. Ada saudara kita mau ke toilet, kebetulan mati lampu, kemudian dia pakai pakaian pocong lah, pakai pakaian kuntilanak dan sebagainya, buat takut-takutin saudaranya. Ini tidak boleh. Atau yang biasa dilakukan sama sebagian anak muda, istilahnya itu adu nyali, dengan dia buat saudaranya ketakutan, dia kagetkan dengan bentuk-bentuk setan dan sebagainya. Ini tidak boleh. Bahwasanya kita membuat saudara kita takut. Ini dilarang dalam Islam. Makanya ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an, sangat disayangkan ya, masalah menakut-nakutkan saudara ini, bahkan ada yang menjadikan ini sebagai mata pencarian juga. Dibuat sebagai bentuk acara adu nyali untuk ditakut-takutin, ataupun membuat kayak istilahnya itu rumah hantu lah, istana hantu lah, yang membuat horor dan sebagainya. Ini perkara yang tidak boleh. Saat kita membuat saudara kita ketakutan, hadisnya sudah jelas. Begitupun saat kita bermain senjata, kita main-main senjata kasih takut, ayo. Ini tidak boleh. Membuat takut saudara kita tidak boleh. Bercanda Ustaz, tapi tidak seperti itu. Kita dapatkan sebagian saudara-saudara kita, ada yang dia saudaranya lagi duduk, didorong. Jadi duduk di atas, didorong, kemudian ditahan. Wah, bercanda, saudaranya ketakutan. Ini perkara yang dilarang dalam agama. Atau dia naik mobil, tahu ada kawannya di situ, sengaja dia balap, pas mau mendekat dia rem, kawannya sudah ketakutan. Ini perkara yang dilarang. Dan banyak. Makanya zaman Allah, di antara adab bahwasanya kita tidak boleh menakut-nakuti saudara kita. Kemudian berikutnya, bahwasanya dalam bercanda tidak boleh kita menghina. Dalam bercanda kita tidak boleh menghina. Sangat disayangkan ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an, banyak yang menjadikan hinaan sebagai bahan candaan. Masalah cacat tubuh jadikan bahan candaan, bahkan membuat orang tertawa. Kita dapatkan itu sekarang di medsos itu. Ayo, saya tidak punya ini, senggol dong. Cacatnya dijadikan bahan candaan. Adapun juga sebagian saudara-saudaranya yang ketika ngobrol-ngobrol, tahu si ini lah pincang, lah botak dan sebagainya, cacat saudaranya disebut, kemiskinannya dia umbah, kesusahannya dia ungkit-ungkit, berisikan penghinaan-penghinaan. Ini tidak boleh, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin
asa ayyakuna khairan minhum wala nisa min nisa asa ayyakuna khairan minhunna. Bahwasanya tidak boleh sekelompok orang menghina kelompok yang lainnya, karena bisa jadi orang yang dihina tersebut lebih baik dari mereka. Begitu juga para wanita tidak boleh menghina wanita lainnya, karena bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada dirinya. Kemudian wala tanabadhu bil alqab, dan janganlah kalian memberikan lakob-lakob, panggilan-panggilan yang buruk. Bi'sal ismun fusuqu ba'dal iman, sesungguhnya merupakan keburukan, kefasikan setelah dia beriman. Ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'an. Menggunakan ejekan dalam candaan ini yang paling banyak terjadi. Seringkali kita duduk-duduk, kemudian kita ejek saudara kita hina saudara kita, dan ini banyak menyebar. Kemudian di ayat ini Allah mengingatkan, wahai para wanita, karena kita tahu ya, para wanita saat mengejek itu berkelas caranya. Terkadang yang diejek itu tidak merasa, karena ejekan-ejekannya itu terkesan halus, tapi sebenarnya isinya perendahan, sarkasme. Dan ini sering terjadi. Ketahuilah, Allah Maha tahu apa yang Anda perbuat. Jadi jangan dikira kata-katanya manis, halus, seakan-akan Allah tidak tahu niat kita. Allah Maha tahu niat kita. Jadi kalau kita niatnya merendahkan orang lain walaupun kata-katanya halus, maka yang namanya ejekan, perendahan, walaupun candaan itu tidak boleh. Ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'an. Bahkan dalam masalah mengejek bercanda dengan ejekan, ada orang-orang yang bahkan dia tuh kayak pakar dalam masalah tersebut. Kalau sudah kumpul, sudah hidup itu obrolan. Kenapa? Omongan-omongannya isinya ejekan kepada saudaranya, dan ini perkara yang terlarang. Dan berikutnya ikhwan karam rahimani rahimakum li jami'an, hendaknya jangan kita terlalu sering bercanda. Karena saat kita sering bercanda, akhirnya bablas yang sering terjadi. Susah untuk menahan diri. Kemudian saat kita bercanda, hendaknya kita tahu kedudukan orang lain. Seringkali ada orang bercanda tidak bisa dibedakan mana orang tua, mana anak-anak, mana kawannya, mana orang lain. Semuanya dia candain, akhirnya ada yang tersinggung. Kemudian hendaknya candaan tersebut bukan perkara gibah atau namimah. Nah, ini juga banyak terjadi. Dia bercanda, orang yang dicandai itu tidak ada di kelompok tersebut. Dia bercanda, dia candain saudaranya yang lagi pergi. Akhirnya saudara yang tersebut jadi bahan candaan. Ini adalah gibah. Makna gibah ikhwan kiram rahimani rahimakum li jami'an, dzikruka akhaka bima yakra, yaitu saat kita menyebutkan perkara yang tidak mengenakkan bagi saudara kita, itulah gibah. Walaupun itu adalah fakta, Ustaz, ini kan fakta Ustaz, bukan fitnah, ini fakta Ustaz. Selama perkara tersebut menyebabkan saudara kita tidak suka, itu adalah gibah. Kalau memang mau, sebutkan di depannya, ngomong sama dia, engkau salah, selesai. Bukan di belakangnya. Kemudian hendaknya candaan tersebut bukan perkara-perkara yang buruk, nista. Kita dapatkan yang tadi Anda singgung di awal, seorang ahli agama ketika dia bercanda dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, yang mungkin para wanita jijik mendengarnya,
Ini seringkali kita bercanda, kita jadikan perkara ranjang, perkara dalam kamar, perkara apa yang ada di dalam laki-laki dan di dalam wanita dijadikan bahan candaan. Ini tidak boleh, kawan. Ini tidak boleh. Hendaknya kita menjaga lidah kita dari perkara-perkara yang buruk. Ikhwan karam rahimani rahimakumullah jami'ah. Itulah diantara ada pada bercanda yang hendaknya kita menjaga diri kita, mendui lisan kita, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut yang akhirnya merusak hubungan antar saudara kita dan antar kawan kita. Dan sebelum Anda tutup, ada satu nasihat yang insya Allah kita semua sudah memahaminya, namun tidak masalah untuk kita saling mengingatkan, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sering terulang tiap tahunnya. Terlebih lagi ini adalah bulan Desember, yang di bulan Desember ini saudara kita, kawan kita dari non muslim, mereka melakukan suatu hari raya agama mereka. Akhirnya muncul orang-orang kayak pahlawan kesiangan, bawa-bawa toleransi agar apa? Membenarkan perbuatannya yang dilarang dalam Islam. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Di antara permasalahan yang terjadi terulang-ulang, yaitu permasalahan kita ikut-ikutan hari raya agama lain. Ketahuilah ini perkara haram, terlarang di dalam Islam. Kita mengucapkan ucapan selamat bagi mereka, ini juga perkara yang haram, terlarang di dalam Islam. Kita saling memberi hadiah pada hari raya mereka, ini juga perkara haram, terlarang di dalam Islam. Ya rahimani jami'an. Makna toleransi sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 25 tahun Rasulullah SAW berdakwah, selama 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, hidup bersama orang-orang non muslim. Dan Rasulullah mengajarkan kita makna toleransi. Kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, tidak ada Rasulullah mengucapkan ucapan selamat bagi mereka. Tidak ada Rasulullah SAW saling tukar hadiah dengan mereka. Tidak ada Rasulullah SAW ikutan ibadah mereka, hari raya mereka. Padahal Rasulullah SAW tinggal dekat dan Rasulullah orang paling santun di dunia ini. Apakah kita dengan membawa nama toleransi melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW merasa diri kita paling santun, paling baik, paling toleransi dibandingkan oleh Rasulullah SAW? Maka hati-hati ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an, bahwasanya makna toleransi dalam beragama kita biarkan kawan-kawan kita yang non muslim untuk mereka beragama, untuk mereka berhari raya, beribadah tanpa kita ganggu, tanpa kita sakiti. Itu adalah toleransi. Tidak perlu kita ikut-ikutan hari raya mereka, tidak perlu kita ikut-ikutan ucapan selamat mereka, saling bertukar hadiah, tidak perlu. Ustaz tidak enak dan sebagainya. Ustaz, jujur saja, kabarin ke kawan kita bahwasanya dalam agama saya dilarang. Insya Allah dia akan memahaminya, dia akan mengerti. Toh kita tidak juga memutuskan hubungan perkawanan dengan mereka, tidak juga memutuskan hubungan muamalah dengan mereka. Kita masih bergaul sama mereka, masih menyapa mereka. Jadi ini perkara yang sebenarnya tidak jadi masalah, namun kita seakan-akan merasa paling paham masalah toleransi beragama dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada sebagian yang mengaku sebagai alim ulama menyebarkan syubhat-syubhat bagi orang-orang awam, dibawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis untuk membenarkan perbuatannya, padahal tidak seperti itu makna ayat maupun hadis tersebut. Jauh dari makna yang dipahami oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an.
Ketika ada ulama berpendapat yang berbeda dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan ragu, tinggalkan ini alim ulama. Ikutilah pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW, paham Al-Quran dan hadis. Maka kita tanyakan, apakah ada sahabat Nabi, satu orang saja dari sahabat Nabi yang mereka merayakan hari raya non-muslim, mengucapkan ucapan selamat bagi hari raya non-muslim, saling tukar hadiah pada hari raya non-muslim? Apakah ada? Tidak ada, saudaraku. Jadi dalam beragama ini mudah. Cuma kita saja yang sering mempersulit diri sendiri karena apa? Hawa nafsu. Jadi ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'a, dalam masalah ini jelaskan saja kepada kawan kita ataupun masih ada saudara kita yang non muslim yang melakukan perbuatan hari raya mereka ataupun mau ngasih hadiah dan sebagainya, maka kita kabarkan dalam Islam ini tidak ada, maaf saya tidak bisa menerimanya. Kita jelaskan baik-baik, insya Allah itu tidak akan jadi masalah. Dan itulah makna toleransi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak harapkan insya Allah permasalahan yang sudah jelas, tidak ada lagi kerancuan atau masalah yang Ustadz kayaknya saya masih belum jelas. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Karena apa? Jangan sampai gara-gara ucapan ternyata tanpa disadari kita keluar dari Islam. Ini yang dikhawatirkan ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, merahmati kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diterima amalan ibadahnya, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah mengamalkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al hisab. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, kalau mau ada pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu sih. Wahai dulu. Kayaknya sudah lama pertanyaan disimpan ini. Boleh. Lupa. Iya, Fadhal. Ada contoh bercanda dalam Islam terutama yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Kalau kita membaca sejarah baginda Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ketemukan banyak cara bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang nenek yang sudah tua. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya masuk surga? Maka Rasulullah SAW berkata, di surga tidak ada nenek-nenek. Maka nenek ini sedih, nangis dia. Maka Rasulullah segera menjelaskan bahwasanya di surga tidak ada nenek-nenek, karena setiap orang yang wafat akan dikembalikan kepada masa yang terbaiknya. Jadi tidak ada nenek-nenek. Jadi bukan berarti itu nenek tidak masuk surga. Ini salah satu bentuk candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan candaan Rasulullah SAW jujur. Berikutnya candaan kepada anak-anak, di mana Rasulullah SAW memanggil anak-anak, anak kecil dipanggil Abu Umair. Kalau kita bilang Abu Umair ini bapaknya Umair, padahal dia anak kecil. Nah kita kan kalau dipanggil bapak itu kan kalau sudah punya anak atau orangnya sudah dewasa. Tapi Rasulullah SAW bercanda dengan anak-anak. Dan kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW itu sama istrinya kadang bercanda dengan lari bersama, lomba lari.
Dan banyak candaan-candaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun semuanya masih dalam batasan koridor candaan yang membuat hubungan makin dekat, membuat hubungan makin akrab. Bukan candaan yang isinya bikin memutuskan tali silaturahmi, tali keakraban perkawanan. Nah, ini yang sering terjadi yang kita buat nih. Kita bercanda malah bikin tambah masalah. Jadi candaan Rasulullah SAW, coba aja cek di Google candaan-candaan Rasulullah SAW, itu bahkan ada bukunya itu. Ada bukunya candaan-candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Allah. Fadhal, ada lagi? Iya, fadhal. Kita ini di musola ini biasa jamaahnya itu apa beda-beda Ustaz. Kadang satu ini hari datang, besok 1 minggu lagi baru muncul. Jadi kita bisa saling ganggu itu Ustaz. Terus Ganggu gimana ini? ganggu bilang apa namanya, minta doa sama dia dulu karena dia baru masuk Islam ini, baru syahadat lagi ulang gitu. Oke. Nah, terus biasa kalau teman-teman juga itu kalau itu setelah sholat biasa dibuat tertawa saat itu. Kita mau tegur dia bagaimana, takutnya nanti suatu mau ikut sama sholat ini karena kita tegur dia Ustaz, bagaimana kita salah atau bagaimana. Baik, ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Niat baik untuk kita beramal soleh, mengajak orang kepada kebaikan, merupakan sebuah ibadah yang Allah akan mengganjarnya. Jadi kita jangan putus asa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Namun ada yang luput dari banyak pendakwah. Mengajak orang kepada kebaikan merupakan amalan ibadah. Namun banyak para pendakwah kelewat batas. Bukan cuma mengajak, tapi dia agak rada memaksa. Ini yang sering terjadi. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Ingat, memaksa itu haknya aparat, haknya penguasa. Jadi contoh, kalau ini adalah sebuah perusahaan, maka yang berhak memaksa adalah atasan. Kita sesama pegawai, sesama kawan pegawai tidak bisa memaksa. Tidak bisa kita main paksa. Maka kita tugasnya cuma mengajak. Jadi yang bisa memaksa itu adalah yang memiliki kekuasaan. Dia yang bisa membuat aturan. Makanya kalau dalam hal ini, saat ada kawan, ya terjadi juga bukan cuma di sini saja. Di Kota Palu pun ada sesama kawan saat tidak hadir di kajian, disinggung dan sebagainya. Ana tegur, ana bilang, kita berharap kebaikan iya, tapi singgung-singgung tolong pilih kata-katanya. Karena dikhawatirkan jangan sampai gara-gara salah kata bukan malah membuat dia makin kuat ke masjid, malah bikin dia ngapain, saya sudah tidak dianggap lagi, saya sudah tidak disapa lagi dan sebagainya. Atau tadi dibilang minta doa karena baru masuk Islam, ngapain saya ke musola lagi karena saya dianggap sudah murtad dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya bukannya malah makin dekat, malah makin menjauh. Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak paham Islam itu luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Bahkan dalam suatu kisah ada orang Arab Badui, Arab kampung. Dia datang ke datang ke kota Madinah, ngelihat ada bangunan tembok segi 4 dan tidak ada orang di dalamnya. Tiba-tiba dia masuk kencing di situ. Dia tidak tahu kalau itu Masjid Nabawi. Para sahabat pengen rame-rame gebukin ini orang, tapi Rasulullah larang. Rasulullah SAW bilang biarkan dia sampai selesai hajatnya. Selesai dia buang air kecil, Rasulullah bilang kepada sahabat, ambil air siram bekas dia kencing. Kemudian Rasulullah panggil orang Arab kampung ini. Orang Arab kampung ini dia melihat sahabat lainnya itu sudah emosi mau mukulin dia, kecuali wajahnya Rasulullah SAW yang tetap tenang. Akhirnya Rasulullah SAW jelasin, saudaraku, ini adalah rumah Allah.
yang hanya layak di dalamnya adalah zikir, sholat dan sebagainya. Akhirnya orang ini, Masya Allah, dia justru mendoakan Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah rahmat kepada diri saya dan kepada Muhammad, jangan kepada yang lain. Jadi kita lihat bagaimana baiknya Rasulullah SAW kepada orang yang belum paham Islam. Loh Ustaz, sekarang ini banyak yang Islam, Ustaz, masa nggak paham? Yang tidak paham Islam zaman sekarang lebih banyak. Jadi jangan kita terlalu baik sangka, wah dia ini sudah paham Islam Ustaz, dari kecil dia sudah Islam. Belum tentu dia ngerti Islam. Maka hendaknya kita tetap bijak kepada saudara-saudara kita. Ustaz, saya jengkel, Ustaz, dia tidak sholat dan sebagainya. Tetap saja tugas kita cuma mengajak, bukan memaksa. Dan Allah Maha tahu. Kita doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, moga saudara saya mendapatkan hidayah. Inilah cara baginda Rasulullah SAW dalam berdakwah dan membuat banyak orang akhirnya tertarik Islam. Karena Rasulullah SAW tidak memaksa. Nah, beda dengan kita zaman sekarang. Kenapa banyak orang tidak suka Islam? Karena kita sendiri yang salah bertindak. Kita paksa orang harus dengan kemauan kita, padahal kita tidak memiliki kekuasaan. Makanya dalam hal ini hendaknya, kalaupun Ustaz, tapi saya cuma bercanda, Ustaz, ya tetap saja jaga kata-kata. Kan masih ada kata-kata yang lain yang bisa dipakai. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang membuat saudara kita justru malah menjauh dari rumah Allah. Ini yang kita khawatirkan. Ada sebagian kawan-kawan itu yang saat ada saudaranya yang tidak hadir kajian, jadi disinggung. Nah itu Ustaz, pecinta dunia, Ustaz, pecinta dunia. Lebih memilih dunia daripada kajian, Ustaz. Akhirnya saudaranya gak lagi datang-datang. Nah tegur tuh ya omongan kalian. Akhirnya dia gak datang lagi kajian. Nah kalau sudah kayak gini, salah siapa nih? Dia tidak mau lagi datang kajian gara-gara dituduh terus sebagai pecinta dunia. Padahal kita sendiri nggak tahu, mungkin dia punya ada hajat, keperluan yang membuat dia harus kerja, kan kita nggak tahu kan. Makanya dalam hal ini kita tugas cuma mengajak saja. Yang berhak memaksa adalah penguasa. Jadi kalau di perusahaan ini ya siapa bosnya itu yang bisa maksa dengan aturan. Sedangkan kita yang sesama pegawai tidak bisa saling memaksa. Kita cuma bisa saling mengajak. Diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah. Kita doakan saudara kita. Tugas kita sudah selesai, karena tugas kita mengajak. Kalau kita bisa seperti ini, Masya Allah, kita akan terus semangat mengajak orang. Tidak ada beban. Tapi saat kita niatnya harus mengubah orang, nah ini yang susah. Ini yang susah. Karena apa? Saat orang tidak badengar, kita akhirnya putus asa. Atau saat orang badengar, akhirnya muncul setan, bikin kita riak. Nah, coba lihat, kalau bukan saya, tidak sholat dia itu. Akhirnya jadi riak. Makanya jadikan niat kita adalah mengajak. Sedangkan mengubah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam. Fadhal, ada lagi? Ya. Ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran ya Ustaz. Jadi mungkin kita ngecek orang, mungkin orangnya itu yang mungkin disampaikan Ustaz tadi, dosanya bisa berkurang ya, dan bahkan mungkin bisa dapat limpahan rahmat dan berkah yang bertubi-tubi dari Allah. Sebagai contoh kan kemarin ada Ustadz yang ngecek ST gitu ya, Iya. dikatain gitu, terus pada akhirnya dia viral, terus dia dapat berkah banyak gitu kan. Ada yang berangkatin umroh, Sahih. kalau nggak salah dibelikan mobil atau apa ya, Masya Allah. hanya rezeki itu. Nah ini kan di sini kita di tempat kerja ini kan sudah berteman lama lah ya, teman lama, dan mungkin udah tahu karakter orangnya masing-masing. Ketika kita ngejek atau bully orang atau teman itu, dan teman itu biasa-biasa aja dan tidak mempermasalahkan hal itu, apa tetap kita yang mengejek itu dosa? Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan menarik ya. Ketika kita sudah akrab, sudah saling tahu lah, sudah saling baku tahu kartu as lah ya.
sudah tahu luar dalam. Terus kita sudah biasa tuh saling panggil-memanggil dengan ejekan-ejekan dan sebagainya, dan tidak ada masalah saat kita aman-aman saja. Tapi apakah kita tetap berdosa dengan omongan tersebut? Iya. Kita tetap berdosa. Makanya kita di sini wajib meminta maaf. Kita tetap wajib meminta maaf. Jadi permasalahan seperti ini sempat ada permasalahan yang semisal. Jadi walaupun ini kita baku baik, tidak ada masalah, yang namanya salah tetap salah. Ana sempat tanyakan ke salah satu guru Ana, Dr. Raifin Badri, ya permasalahan tentang jual beli. Akhirnya dikasih contoh. Dia bilang kalau namanya salah tetap salah. Dia bilang namanya penzina, dia kan dapat duit, yang bayar dapat enak-enak. Ridho nggak sama-sama? Ya ridho. Wanita zina dengan cowok yang berbayar sama-sama ridho, tidak ada terzolimi. Pertanyaannya, apakah gara-gara sama-sama ridho akhirnya zina itu jadi halal? Enggak kan? Nah, maka seperti itulah perkara yang haram, berkata-kata buruk itu haram, tidak boleh. Jadi bukan karena permasalahan saat kita baku baik, saat best friend saya terus jadi halal, enggak. Itu tetap dosa. Makanya tadi ada sebuah hadis, hati-hati dengan seseorang yang dia sering berucap perucapan. Jadi artinya dia ini sudah menganggap ucapan itu biasa, tapi ternyata ucapan tersebut dosa. Akhirnya justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka karena dia tidak sadar, tidak menyadari kalau itu salah. Makanya namanya kita diejek sama kawan tuh biasa ya. Jadi ya namanya anak juga pernah masa-masa sekolah, bahkan sampai sekarang juga sama kawan-kawan baik. Biasa kalau ketemu ngasih panggilan-panggilan gitu, itu anak usahakan tidak balas. Anak tahan diri anak. Bahkan kawan-kawan sering tuh kumpul-kumpul, ente nih wir garing, ente nih kurang asik nih, yang lainnya saling ngejek-ngejek kok ente tidak balas gitu. Ana bilang ya ana nggak berani ana balas-balas. Kalau kalian salah ana maafin, tapi jangan ngajak-ngajak ana lah. Jadi seperti itulah. Jadi kalaupun kita sudah saling baik, sudah saling tahu, ya namanya salah. Makanya hendaknya kita sering minta maaf. Dan diantara ajaran kita itu untuk menggugurkan dosa adalah sering-sering kita bersalaman. Saat bertemu dengan saudara kita bersalaman, itu menggugurkan dosa-dosa. Allahu a'lam. Oh ini Ustaz, kalau biasa kita disalamin gitu, assalamualaikum, tapi kita tahu orang ini bercanda begitu, atau biasa di WA cuma assalamualaikum apa tidak lengkap begitu, itu bagian bercanda agama atau bagaimana? Taib. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi sekarang ini ya mulai banyak, sebenarnya bukan sekarang ini, sudah dari dulu waktu semenjak adanya chat message gitu, malas nulis gitu. Pokoknya semua serba disingkat gitu. Assalamualaikum ditulisnya ASS. Ini ASS ini artinya buruk loh. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi itulah yang main singkat-singkat seperti itu. Maka ketahuilah, kalau dibilang apakah haram apa tidak dan sebagainya, para ulama bilang kurang beradab aja. Para ulama menjelaskan ini kurang beradab. Ya karena niatnya adalah untuk memberikan salam, cuma dia singkat salamnya. Sedangkan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau mau beri salam, ya keluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat as. Nah ini kebiasaan kita di Indonesia ini, semuanya serba disingkat-singkat. Assalamualaikum. Apa melikum? Artinya nggak jelas melikum nih. Jadi tidak usah disingkat-singkat ya, kita baca full. Karena apa? Bacaan-bacaan tersebut itu pahala. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita singkat, mau apa? Pahalanya setengah juga. Iya, kalau dapat pahala. Jadi yang dapat pahala itu saat kita bacanya
full. Jadi hendaknya kita mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah Nabi Muhammad, kemudian zaman sahabat, tabi'in, tidak ada itu salam-salam disingkat-singkat tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, atau mungkin dalam tulisan surat nggak ada itu. Makanya kita nggak usah ikutan. Kita capek Ustaz nulisnya, pahala. Kita itu nulis itu lengkap, itu adalah pahala, dan itu pun ada dakwah di situ untuk mengingatkan orang yang cuma batunya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, biar mengingatkan dia ini loh cara yang benar. Seperti itu. Allahu a'lam. Banyak yang kayak gitu, semua singkat-singkat tuh. SAW. Naam. Ada suatu istilah di masyarakat, kalau menemui suatu hal yang kaget, yang di luar akal, biasa mengucapkan Muhammad. Biasa, saya tidak cocok itu. Biasa itu. Sahih. Muhammad. Lumayan banyak di Palu itu, banyak gitu. Hama. Ada yang bilang astaga naga. Astagfirullah. Jadi sebenarnya Ana sempat cari tahu loh. Ana pikir ini cuma bahasa daerah. Karena Ana sendiri pakai. Ana pikir itu bahasa daerah. Nanti sampai ada ustadz yang ingatkan Ana, Ustadz, afwan, itu ucapan-ucapan tersebut sebenarnya ada artinya dari bahasa Arab. Kayak astaga naga. Ternyata itu dari astagfirullah. Kok bisa astaga naga, ini gimana ceritanya gitu. Jadi astagfirullah ya, itu orang-orang semua astaga naga ya. Kemudian Muhammad jadi Hama. Itu ternyata dari ya Muhammad. Ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang berisinya keyakinan-keyakinan dan ternyata ucapan tersebut tidak jelas maknanya, maka kita sudah jelas kaidahnya ya, bahwasanya dalam Islam kita hanya mengamalkan apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak diamalkan, ya jangan kita mengamalkannya. Jadi istilah-istilah yang ternyata memiliki makna dan maknanya ini ternyata ada keyakinan di dalamnya. Oh, kalau kaget harus baca ini. Kalau ini harus baca ini. Kan seringkali ada keyakinan kayak gini gitu. Ada yang pukul ini ada yang bahasa apa nih? Jangan pegang, yang kiri lagi kau pegang nih. Disuruh kayak gitu, terus tidur, ada yang langkah balik. Nah, keyakinan seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ini kepercayaan yang justru akan menjadi penyakit bagi kita, merusak akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita ikut-ikutan. Allahu a'lam. Kayak pada lapar semua ya dari tadi lihat ini. Sudah tutup tadi nih. Tutup lagi. Biar makin banyak pahala. Alhamdulillah pada hari ini selesai dengan pengajian kita makanan, dan insya Allah nanti pengajian berikutnya kita akan bedah buku tentang fikih menjadi seorang karyawan. Jadi ini penting sekali untuk kita bersama-sama. Jadi tujuannya biar harta yang kita bawa dari sini itu bisa insya Allah. Amin. Mungkin itu saja dari kami dari pengurus PDI ITB Malang. Kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz dan rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada sore ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.